Pada suatu hari di tahun 1954, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Cassius Marcellus Clay Jr. mengalami kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sepedanya dicuri, dan dengan penuh kemarahan, ia melaporkan kejadian tersebut kepada seorang petugas polisi yang juga pelatih tinju, Joe Martin. "Kalau mau menghajar pencuri itu, sebaiknya kamu belajar bertarung dulu," kata Martin. Kata-kata itu menjadi awal dari perjalanan luar biasa seorang bocah dari Louisville, Kentucky, yang kelak dikenal sebagai Muhammad Ali, petinju terbesar sepanjang masa. Namun, kisahnya bukan hanya tentang kemenangan di atas ring, melainkan juga tentang keyakinan, perjuangan, dan pengaruhnya yang mendunia. Cassius Marcellus Clay Jr. lahir pada 17 Januari 1942 di Louisville, Kentucky, dalam keluarga kelas pekerja Afrika Amerika. Ayahnya, Cassius Marcellus Clay Sr., adalah seorang pelukis papan reklame, sementara ibunya, Odessa Grady Clay, bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sejak kecil, ia tumbuh di tengah segregasi rasial yang keras di Amerika Serikat, yang membentuk kesadarannya akan ketidakadilan sosial. Pada masa itu, segregasi rasial masih menjadi kebijakan resmi di banyak bagian Amerika Serikat, termasuk di Louisville. Fasilitas umum seperti sekolah, restoran, dan transportasi dipisahkan antara orang kulit putih dan kulit hitam, dengan kualitas yang jauh berbeda. Ali kecil sering mengalami perlakuan diskriminatif, bahkan pernah ditolak masuk ke sebuah restoran hanya karena warna kulitnya. Pengalaman ini semakin menanamkan rasa ketidakadilan dalam dirinya dan membentuk kepribadiannya yang penuh perlawanan terhadap rasisme. Setelah berlatih di bawah bimbingan Joe Martin, Clay mulai menonjol dalam dunia tinju amatir. Ia menunjukkan gaya bertarung yang unik, mengandalkan kecepatan luar biasa dan refleks tajam. Dalam periode ini, Clay mencatat rekor amatir 100 kemenangan dan hanya 5 kekalahan, serta meraih 6 gelar Kentucky Golden Gloves. Puncak karir amatirnya terjadi pada Olimpiade Roma 1960, di mana ia bertanding di kelas berat ringan. Dengan gaya bertarungnya yang cepat dan strategis, ia berhasil memenangkan medali emas, sebuah pencapaian yang menandai awal dari dominasinya di dunia tinju. Namun, meskipun ia kembali ke tanah air sebagai pahlawan olahraga, kenyataan pahit tetap menghantamnya. Konon, Ali pernah mencoba makan di sebuah restoran yang hanya melayani orang kulit putih, tetapi ia ditolak mentah-mentah. Frustrasi dengan rasisme yang masih mengakar, ia bahkan dikabarkan membuang medali emasnya ke Sungai Ohio, meskipun kisah ini masih menjadi perdebatan. Setelah Olimpiade, Clay memutuskan untuk beralih ke tinju profesional. Dengan kepribadian flamboyan dan kepercayaan diri tinggi, ia cepat menarik perhatian dunia. Pertarungan paling bersejarah pertamanya terjadi pada 25 Februari 1964, saat ia menantang juara dunia kelas berat Sonny Liston. Banyak yang meragukan Clay, tetapi ia membungkam kritik dengan kemenangan teknis di ronde ke-6. Setelah kemenangan itu, Clay mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Ali, menandakan fase baru dalam hidupnya. Ali mendominasi dunia tinju selama 1 dekade. Salah satu pertarungan paling ikonik dalam karirnya adalah Rumble in the Jungle melawan George Foreman pada 30 Oktober 1974 di Kinshasa, Zaire. Dalam pertarungan ini, Ali menggunakan strategi rope-a-dope, membiarkan Foreman menghabiskan energinya sebelum melancarkan serangan balasan di ronde ke-8. Dengan kemenangan ini, Ali kembali merebut gelar juara dunia. Pertarungan lainnya yang tak kalah legendaris adalah Thrilla in Manila melawan Joe Frazier pada 1 Oktober 1975. Dalam duel brutal yang berlangsung hingga ronde ke-14, Ali akhirnya memenangkan pertarungan setelah Frazier tidak mampu melanjutkan pertandingan. Ali bukan hanya seorang petinju. Pada tahun 1967, saat Amerika Serikat tengah terlibat dalam Perang Vietnam, Ali menolak wajib militer dengan alasan keyakinan agama dan prinsipnya menentang perang. "Aku tidak punya masalah dengan Viet Cong. Mereka tidak pernah memanggilku dengan sebutan rasis," ujarnya. Keputusan ini mengakibatkan hukuman 5 tahun penjara dan denda besar, serta pencabutan gelar juaranya. Namun, Ali tetap teguh pada pendiriannya.
Ali juga menjadi simbol perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Ia berbicara secara terbuka tentang diskriminasi rasial dan ketidakadilan yang dialami komunitas Afrika Amerika. Pada era 1960-an, ia bersahabat dengan Malcolm X dan mendukung gerakan Nation of Islam yang berusaha meningkatkan kesadaran identitas dan martabat bagi masyarakat kulit hitam di Amerika. Dukungan Ali terhadap gerakan hak sipil membuatnya dijauhi oleh banyak pihak, tetapi ia tetap teguh pada sikapnya. Ia sering menggunakan platformnya untuk mengecam kebijakan pemerintah yang mendiskriminasi orang kulit hitam. Dalam berbagai wawancara, ia menekankan bahwa ia lebih memilih memperjuangkan keadilan di negaranya sendiri ketimbang ikut serta dalam perang yang tidak ia yakini. Sikapnya ini semakin memperkuat citranya sebagai pejuang keadilan sosial, di luar statusnya sebagai juara tinju. Setelah karir panjang dan penuh kejayaan, Ali akhirnya pensiun dari dunia tinju pada tahun 1981. Sayangnya, tak lama kemudian ia didiagnosis menderita penyakit Parkinson, yang diyakini sebagai akibat dari banyaknya pukulan yang diterimanya selama bertarung. Meskipun kesehatannya menurun, Ali tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Ia terlibat dalam misi perdamaian, bantuan kemanusiaan, dan kampanye kesadaran kesehatan global. Pada tahun 1996, meskipun tubuhnya sudah digerogoti Parkinson, Ali dengan tangan gemetar menyalakan obor Olimpiade Atlanta, sebuah momen emosional yang menunjukkan bahwa semangatnya tetap tak tergoyahkan. Ali meninggal dunia pada 3 Juni 2016 di Scottsdale, Arizona, tetapi warisannya terus hidup. Ia bukan hanya petinju terbesar sepanjang masa, tetapi juga simbol keberanian, prinsip, dan kemanusiaan.